Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada pelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya kalau nihil. Baik, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, ada yang tahu tidak apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, kita akan membahas teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur itu ada beberapa struktur, ciri, kebahasaan, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul. Yang pertama judul ya. Yang kedua tujuan. Yang ketiga bahan dan alat. Yang keempat langkah-langkah. Dan yang terakhir penutup. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ini semua ya. Tolong diperhatikan di depan. Judul berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Itu judul. Tujuan. Tujuan merupakan pengantar umum sebagai penanda yang akan dibuat atau dilakukan dan memotivasi. Bahan dan alat. Memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Dan yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah urutan secara rinci bertahap. Dan penutup. Penutup bagian lain penekanan pada keunggulan dan ucapan selamat. Baik, ini udah ditulis. Tulis ya. Ibu minta untuk ditulis. Soalnya nanti ibu akan cek satu persatu. Sudah? Baik, ibu akan melanjutkan ke yang selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri teks prosedur? Tidak ada. Jadi, ciri-ciri teks prosedur itu ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kita harus melakukannya dengan panduan langkah-langkah itu. Jika tidak kita tidak melakukan dengan langkah-langkah itu, teksnya tidak akan menjadi teks yang sempurna. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dengan melakukan kegiatan. Jadi kita harus ada aturan dalam teks prosedur itu. Kita harus menertibkan aturan itu, oke? Ditulis ya, sambil ibu menjelaskan, sambil ditulis. Yang ketiga,
isi kegiatan. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi isinya itu harus urut. Jika tidak urut itu bukan isi, tetapi tips. Oke, sudah ditulis. Baik, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimat perintah. Dia menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, bentuk pasif. Bentuknya harus pasif. Bentuk pasif ini atau bentuk proses. Jadi dia itu berproses ya. Dan yang ketiga, kriteria atau batasan. Dan yang keempat, kata keterangan. Kata keterangan meliputi cara, alat, dan tujuan. Jadi kata keterangan ini harus ada cara, ada alatnya, dan ada tujuannya. Seperti yang Ibu jelaskan pada struktur tadi ya. Struktur tadi kan ada judul, bahan, dan alat. Nah, itu ada di sini. Yang kelima, kalimat saran atau larangan. Yang keenam, kata penghubung. Kata penghubung ini bisa disimpulkan kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Pelepasan kata acuan atau pelepasan kata acuan. Dan yang terakhir, akhiran berakhiran dengan i dan kan. Jadi ini ada 7 ciri-ciri kebahasaan, ada 7. Yang pertama, kalimat perintah. Yang kedua, bentuk pasif. Yang ketiga, kriteria atau batasan. Keempat, kata keterangan. Kelima, kata saran atau kata larangan. Yang keenam, kata penghubung. Dan yang terakhir, akhiran i dan kan. Oke, sudah ditulis. Baik, kalau sudah ditulis, Ibu akan melanjutkan ke yang materi selanjutnya. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah.
Yang kedua atau yang B, penggunaan bentuk pasif. Yang C, penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kalimat perintah itu ada dua. Yang pertama, pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Terus, yang kedua, perintah. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Dan yang B, penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif atau proses, instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif. Jika kita bicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya aktif, kalimat aktif. Contoh yang B ya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Yang proses pasif, kalimat proses pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan. Baiknya ditekan. Yang C, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Tanpa batasan, dengan batasan, dan dengan batasannya. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan dengan teks prosedur. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas apa itu teks prosedur? Jika kalian belum jelas, boleh ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, alhamdulillah berarti kalian sudah paham apa itu teks prosedur ya. Jadi tugasnya di rumah itu kalian baca teks prosedur. Minggu besok Ibu akan tanyakan apa saja sih teks prosedur itu. Nanti kalian maju satu-satu ya. Baiklah.
Ibu pamit undur diri dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian semuanya mengerti. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.